Dalam hidup kita teman-teman, mari kita peka dan sensitif untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban kecil yang mungkin tidak kau sadari, tapi bisa mengubah jalan hidup kita dengan begitu dramatis. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Juni 2025 bersama Romo Albertus Joni SCJ atau Romo Koko dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCJ dari Kota Palembang menyapamu untuk edisi Fresh Juice tanggal 24 Juni 2025. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari siapkan batinmu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa kesegaran bagi hidupmu. Tenangkan batinmu. Singkirkan semua pikiran-pikiran yang belum selesai di luar sana. Hanya ada Engkau dan firman Allah yang menyegarkan, yang menyejukkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu Zakaria berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Koko SC di sini dan saya ingin berbagi pengalaman sukacita, kisah yang dibagikan oleh mama saya sendiri tentang tantenya yang menikah beda agama dengan seorang pria yang datang dari tradisi Tionghoa yang sangat kental. Keluarga mertua tidak mengizinkan tante saya ini untuk pergi berdoa. Karena ya, bagi sebagian orang dengan tradisi Tionghoa yang sangat kental, salib itu tidak masuk akal karena lambang penyiksaan, lambang penderitaan. Akibatnya, orang-orang yang beriman Kristiani yang menikah beda agama tidak diizinkan untuk pergi ke gereja pada zaman lampau itu. Ini kisah dari puluhan tahun yang lalu. Dan sebagai seorang menantu yang baik, tante mama saya ini
nurut aja karena dia pikir ya semua agama sama. Tentu itu pikiran yang keliru ya. Dan ketika dia diminta untuk menyalakan hio di depan altar sembayang Dewa Dewi, ketika dia melakukan itu, tiba-tiba seekor ayam, entah masuk dari mana, terbang ke atas altar itu menjatuhkan patung-patung Dewa Dewi, dan kemudian bertelur di atasnya. Mertuanya yang melihat hal itu kapok. Dia mengatakan, oke, mulai hari ini kamu boleh pergi ke gereja, tapi kamu nggak boleh lagi sembahyang di sini. Padahal dia yang dari awal maksa supaya menantunya yang baru menikah ini ikut agama dia gitu kan. Jadi pengalaman yang kocak ini. Lalu mengingatkan Romo akan bagaimana Allah dapat begitu mudah campur tangan dalam hidup kita. Ketika tante mama saya ini bersedih hati karena tidak boleh lagi pergi ke gereja, Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Memanggil ayam untuk naik. Tuhan juga bisa buat demikian dengan hidupmu. Dalam kisah Yohanes Pembaptis, kelahirannya adalah anomali. Elisabet yang mandul, Zakaria yang sudah tua. Ketika mengandung dan kemudian melahirkan anak sematawayang, Santo Yohanes Pembaptis, pastilah menjadi buah bibir. Ini tanda Tuhan yang campur tangan dengan begitu ajaib dalam hidup. Dalam hidup kita teman-teman, mari kita peka dan sensitif untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban kecil yang mungkin tidak kau sadari, tapi bisa mengubah jalan hidup kita dengan begitu dramatis. Coba engkau peka dan sensitif dengan cara Tuhan ambil bagian dalam hidupmu dengan cara yang mengagumkan. Coba engkau bawa dalam kesadaranmu, ada nggak momen di mana, wow, tanpa campur tangan Tuhan, aku nggak mungkin berdiri hari ini di tempat ini. Nah, pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini adalah tentang itu menurut saya. Menurut saya ini adalah undangan bagimu, bagiku untuk kagum dengan cara Tuhan masuk dalam hidup. Kita tidak menyembah Allah yang seperti dewa dan dewi. Kita menyembah Allah yang adalah pribadi, person, dan sekaligus personal. Kita yakin dalam iman Kristiani Allah yang maha kuasa, maha agung itu turun dalam pribadi Yesus Kristus. Firman-Nya yang menjadi manusia, yang mencintai kita dengan hati manusiawi. Sehingga kita berpengharapan sebagai seorang Kristiani bahwa Allah merasakan apa yang kita rasakan karena Dia menjadi manusia. Maka jangan terlalu galau kalau hidupmu saat ini, belakangan ini penuh dengan air mata. Jangan terlalu happy juga kalau misalnya hidupmu penuh dengan kejutan-kejutan manis. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semuanya dalam kesementaraan ini hanyalah sarana untuk sesuatu yang lebih agung, lebih tinggi, yaitu hidup kekal, persatuan dari hati ke hati dengan Allah yang maha mencintai. Jadi teman-teman, yuk kita sadar yuk bahwa Allah sudah lahir ke dunia, itu campur tangannya yang luar biasa, dan Dia juga bisa campur tangan sebagaimana Dia mengutus Yohanes Pembaptis, Dia juga bisa campur tangan sebagaimana dalam hidupmu Dia berkarya. Kau hanya perlu buka matamu sedikit, perlu ganti lensa kacamatamu dengan kacamata iman, dan Romo harap engkau yang sedang bergumul bergulat, berdoalah supaya benar engkau bisa mulai melihat Allah turun campur tangan dalam hidupmu. Dan dengan demikian, hidup tidak akan terlalu berat untuk dilalui. Hidup bisa menjadi berkat. Hidup boleh
memberkati orang lain juga. Saya Romo Koko memberkatimu juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.